Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang penggunaan Zoom. Untuk yang pertama kita akan membahas dulu tentang apa-apa saja fasilitas-fasilitas yang bisa kita gunakan ketika kita masih menggunakan Zoom yang basic atau Zoom yang masih gratis. Pertama, saya yakin kita sudah punya semua aplikasinya. Bisa kita buka dulu. Ya, jadi tampilan awal Zoom meeting. Tampilan awal Zoom meeting kita baik yang tidak berbayar maupun yang sudah berlisensi ini akan seperti ini. Ya, tapi ada beberapa hal yang membedakan antara yang sudah berbayar dengan yang masih free. Nah, untuk yang tidak berbayar, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah melakukan meeting. Ya, meeting itu untuk one-to-one itu bisa kapan saja dan bisa dengan waktu yang lama. Nah, meeting one-to-one ini bisa digunakan untuk membuat video rekaman. Misalnya kita melakukan presentasi, kita cukup merekamnya melalui Zoom meeting, ya, kita sendiri. Ya, itu tidak ada batasannya. Entah itu mau berapa jam itu tidak masalah. Kemudian yang kedua adalah kita bisa melakukan meeting dengan menggunakan Zoom free selama 40 menit dengan jumlah peserta itu maksimal 100 orang. Nah, di sini yang akan kita pelajari adalah bagaimana supaya meskipun kita menggunakan akun Zoom meeting free, tapi bisa kita gunakan lebih dari 40 menit meskipun tidak harus keluar dulu. Ya, karena kalau misalnya kita Zoom free itu harusnya setiap 40 menit itu kita keluar dulu dan bisa masuk kembali dengan link yang sama untuk 40 menit yang kedua. Caranya kita buka schedule. Nah, kita misalnya memilih kapan kita akan melaksanakannya. Misalnya anggaplah hari ini jam 9 misalnya. Nah, durasinya ini bisa kita atur berapa jam. Nah, anggaplah kita atur 2 jam. Nah, di sini yang paling penting adalah kita centang recurring meeting. Nah, kalau kita centang recurring meeting, maka ini akan menjadikan Zoom kita insya Allah itu bisa lebih dari 40 menit. Nah, bisa kita nonaktifkan passcode-nya, tetapi untuk keamanan room meeting kita, jangan sampai ada penyusup masuk, ya kita tetap gunakan passcode. Boleh kita gunakan waiting room, artinya host harus selalu standby untuk memperhatikan ada peserta yang harus masuk, ya, karena peserta tidak akan bisa masuk kalau Zoom itu host itu tidak mengadmit. Nah, kemudian video, ya kita bisa memilih, ya untuk kita ini ya, apakah video kita itu akan tampil atau tidak pada saat kita masuk. Demikian juga dengan partisipan. Ya, jadi pada saat partisipannya masuk, apakah kita mau dia on videonya atau off videonya. Kita bisa memilih juga kita mau audionya itu dari telepon kah atau komputer audio kah atau dua-duanya, telepon dan komputer audio. Ini kalender bisa kita atur apakah kita mau pakai Outlook atau pakai Google Calendar atau kalender yang lain. Ini untuk menjadi pengingat untuk kita, ya, kalau misalnya akan ada meeting schedule kita. Nah, di advanced option kita juga bisa memilih apakah peserta itu bisa ikut atau bisa masuk ke dalam room meeting yang kita sudah schedulekan itu sebelum hostnya masuk. Nah, ini agak berbahaya, ya, dan apalagi kita menggunakan waiting room, maka ini tidak usah disentang. Ini mute participant open entry, ini artinya adalah ketika peserta masuk itu kita harap tidak ribut, ya. Biasanya kalau materi sudah jalan tiba-tiba ada yang masuk, mic-nya itu dalam kondisi on, ya, biasanya itu akan mengganggu materi, ya. Jadi
untuk menghindari hal itu kita bisa centang di sini. Nah, ini kita abaikan. Nah, kemudian kita bisa save. Nah, kalau kita save maka akan muncul di Outlook, karena ini terbukanya di Outlook, tapi kita bisa abaikan. Nah, ini akan muncul email yang akan bisa kita kirim ke peserta. Tapi kalau misalnya kita belum menggunakan Outlook, ini bisa kita abaikan. Ini kita tutup saja. Ya, karena dia akan muncul di meeting. Ya, dia akan muncul di meeting. Nah, ini sudah muncul. Nah, bisa kita untuk memberikan alamatnya bisa kita copy invitation. Nah, ini bisa kita kirimkan melalui WA, email, dan seterusnya. Kalau kita mau melihat invitation-nya, bisa kita lihat di sini. Nah, ini invitation-nya. Nah, kita juga bisa hanya mengirimkan yang ini, yang meeting ID-nya dengan passcode-nya, dan bisa juga kita kirimkan link-nya ketika peserta itu tidak perlu menggunakan password untuk masuk. Oke, ini yang pertama, melakukan scheduling meeting.